Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mengamanatkan bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa terdiri dari 18, di mana Desa Peduli Kesehatan merupakan upaya pencapaian tujuan SDGs Desa yang ketiga, Desa Sehat dan Sejahtera, tujuan SDGs Desa yang keenam, yaitu Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, dan tujuan SDGs ke-11, yaitu Kawasan Permukiman Desa yang Aman dan Nyaman. Lalu, apa itu Desa Peduli Kesehatan? Desa Peduli Kesehatan merupakan upaya pemerintah dan masyarakat desa untuk menempatkan isu kesehatan sebagai salah satu arah dan prioritas utama dalam pembangunan desanya. Adapun tujuan SDGs Desa, indikator, serta contoh kegiatan yang berkaitan langsung dengan Desa Peduli Kesehatan adalah sebagai berikut. Tujuan SDGs Desa yang ketiga yaitu Desa Sehat dan Sejahtera. Indikatornya, BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk. Contoh kegiatannya, pendataan status kepesertaan BPJS Kesehatan, penyuluhan manfaat BPJS, advokasi dan fasilitasi PBI bagi masyarakat miskin. Indikator kedua, unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%. Contoh kegiatannya, fasilitasi pelaksanaan program Indonesia Sehat oleh Puskesmas, penyediaan makanan tambahan sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita, dan anak sekolah. Indikator ketiga, persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%. Indikator 4, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mencapai 0%. Indikator kelima, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup mencapai 0%. Contoh kegiatannya, aktivasi program Ayah Siaga, kelas ibu hamil dan layanan bidan di desa, penyediaan layanan pemeriksaan ibu hamil dan identifikasi dini kehamilan berisiko, pendampingan ibu hamil, nifas dan menyusui oleh kader. Indikator keenam, imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%. Contoh kegiatannya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader, swapping imunisasi. Indikator ketujuh, prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%. Indikator ke-8, jumlah rumah tangga yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis atau kaki gajah mencapai 100%. Contoh kegiatannya, kampanye dan promosi hidup sehat, membangun program warga peduli AIDS, pos TBC desa dan edukasi serta konseling oleh kader. Indikator ke-9, persentase perokok di bawah usia 18 tahun mencapai 0%. Contoh kegiatannya, menjadikan sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya sebagai kawasan tanpa rokok, kampanye dan promosi hidup sehat. Indikator ke-10, posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% rumah tangga. Contoh kegiatannya, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader. Indikator ke-11, korban penyalahgunaan nafsa 100% ditangani panti rehabilitasi sosial. Contoh kegiatannya, membangun program desa bersih narkoba, kampanye dan edukasi anti narkoba. Indikator ke-12, korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%. Contoh kegiatannya, analisis kesiapsiagaan kasus kecelakaan lalu lintas, edukasi dan penyuluhan keamanan berkendara. Indikator ke-13, prevalensi pemakaian kontrasepsi pada orang usia produktif mencapai 100%. Indikator ke-14, angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun mencapai 0%. Indikator ke-15, total fertility rate di bawah 1,5. Contoh kegiatannya, membangun program Kampung KB, fasilitasi pelaksanaan layanan kesehatan produksi. Indikator 16, akses terhadap layanan sumber air minum layak mencapai 100%. Indikator ke-17, akses terhadap jamban sehat mencapai 100%. Dua indikator ini berkaitan dengan tujuan SDGs Desa yang ke-6, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, dan tujuan SDGs Desa yang ke-11, yaitu Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman. Contoh kegiatannya, fasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum, pembangunan sarana MCK, sanitasi berbasis masyarakat. Demikian video panduan fasilitasi Desa Peduli Kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan.